Episode 3946-3950. Saat ini, Mu Yun dan Xiao Yuner melihat segala sesuatu di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Di depan tembok, setiap kisi kayu disegel. Sepertinya ada yang meninggalkannya di sini. Pada saat ini, Mu Yun datang ke tiang kayu di antara rak buku. Karakter kecil diukir pada kolom kayu. Apa itu? Xiao Yuner bertanya. Ini, rumah harta karun keluarga Xia. Mu Yun tertegun dan berkata, dicatat bahwa Xia Suyuan membawa bagian dari paviliun harta karun keluarga Xia ketika keluarga Xia menghancurkan keluarga, menguburkannya di sini, dan bergantung pada jimat giok, Anda bisa mendapatkan harta karun. Xiao Yuner sekarang melihat jimat giok di tangannya. Pada saat ini, Mu Yun menjilat bibirnya dan berkata, paviliun harta karun hanya dapat menampung satu. Kenapa? Serakah. Tentu saja kamu harus serakah. Mu Yun berkata langsung, menurut catatan, kekuatan keluarga Xia pada tahun-tahun itu tidak boleh lebih lemah dari kekuatan pasukan kelas 1 saat ini. Tentu saja, tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan jika Xia Suyuan hanya pindah sebagian sebelum kematian keluarga Xia, itu juga banyak. Lihat kisi-kisi kayu ini. Di sepanjang dinding, rak buku menyebar langsung ke atas, tanpa ujung yang terlihat. Setidaknya di sini ada ribuan harta karun. Baik itu jidan atau jiki, setiap bagian setidaknya berharga. Bagaimana Mu Yun bisa puas jika dia hanya mendapat satu? Tapi bagaimana aku bisa menghilangkan semuanya? Mu Yun melihat jimat giok di tangannya. Sekarang tampaknya meskipun Tuan Muda Xia Suyuan menyukai pengalaman, dia seharusnya tahu banyak tentang Prancis. Larangan di sini harus bergantung pada jumlah besar. Jika Anda dapat menemukan cacat, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya, kata Mu Yun sambil menghancurkan jimat giok di tangannya. Simbol batu giok berubah menjadi cahaya dan lambat laun berubah menjadi sosok yang duduk di tanah dengan lutut bersilang. Itu adalah seorang pria muda dengan alis dan mata pedang Inggris. Dia mengenakan kemeja putih panjang dan jubah hitam. Ambil satu. Pemuda itu membuka mulutnya dan berkata langsung, pilih sendiri. Jimat giok ini juga harus berisi susunan kecil, yang menghalangi gumpalan kekuatan jiwa dan berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu mereka yang tiba di sini memilih harta karun. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku menginginkan semuanya. Begitu dia mengatakan ini, pemuda itu berkata, ambil satu dan pilih sendiri. Mu Yun berkata lagi, aku menginginkan semuanya. Ambil satu dan pilih sendiri. Xiao Yuner berkata pada saat itu, sepertinya diatur seperti ini. Mu Yun mengangguk dan berjalan ke depan, menunjuk ke kotak kayu di salah satu kotak. Pada saat ini, sosok pemuda melayang keluar dari kotak kayu, seperti ujung jari dari kotak kayu, dengan lembut melayang keluar dari kotak kayu. Mu Yun mengambil kotak kayu itu dan langsung membukanya. Di bawah cahaya, sebuah pil muncul di dalam kotak kayu. Pil Kipinji, meditasi, dan pil giok. Xiao Yuner berkata langsung, sekarang ada juga. Ketika memahami Master Tao, menelan pil ini dapat membantu seniman bela diri berkonsentrasi dan menenangkan kinya dengan lebih baik dan meningkatkan kemungkinan kemajuan dalam Master Tao. Mendengar ini, Mu Yun menutup mulutnya. Kenapa? Tidak puas? Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, sepertinya ini adalah pil tambahan. Nilainya lebih berharga. Ini meningkatkan kemungkinan mendominasi jalan. Berapa banyak master yang memimpikannya hal ini? Apakah menurutmu ada orang yang bisa naik secepat kamu? Mu Yun tidak berdaya dan berkata, saya pikir itu akan menjadi hal yang hebat. Sekarang sepertinya saya benar-benar kecewa. Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, biarkan aku mencobanya. Mu Yun mengangguk dan berkata, pelan-pelan, coba saya lihat bagaimana orang ini membuka larangan kotak kayu itu. Jika Anda bisa menguasainya, Anda bisa mengambil semua yang ada di dalamnya. Ya, Xiao Yuner melambaikan telapak tangannya dan jimat gioknya rusak. Sosok muda itu muncul kembali. Xiao Yuner menunjuk ke sana. Pemuda itu mengeluarkan sebuah kotak kayu dan melayang di depan Xiao Yuner. Setelah kotak kayu dibuka, belati muncul di depan Xiao Yuner. Xiao Yuner melihat belati itu dengan mata terkejut. 8 perangkat pembatas produk. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Keberuntunganku, keberuntungan Xiao Yuner, apakah ada celah yang besar? Secara umum, pil kelas 7 dan perangkat pembatas berhubungan dengan alam surga dan menghubungkan alam surga. Nilai 8 tingkat sesuai dengan tingkat awal Rong Tianjing dan pemotongan Tianjing.
9 tingkatan tersebut sesuai dengan tahap selanjutnya dari pemotongan surga dan tingkat penyegelan surga. Xiao Yuner mengeluarkan belati di telapak tangannya, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum, ini sangat cocok untukku. Darah biru, panjang kerisnya kurang dari 1 kaki, sepertiga gagangnya, dan 2/3 bilahnya. Seluruh belati berwarna hijau dan memancarkan cahaya yang dalam. Ujung pegangannya diukir dengan 2 karakter kecil. Belati darah biru, Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, saya memiliki 1 tubuh dan 2 jiwa. Sangat cocok untuk mengendalikan belati tersebut dengan kekuatan jiwa. Ya, apakah kamu baru saja melihat sosok ini? Xiao Yuner bertanya lagi. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Tadi, kecepatan pencetakan pola kondensasi terlalu cepat. Hanya samar-samar dan terlihat. Tidak pasti, saya harus melihatnya lebih sering. Mu Yun tersenyum dan berkata, namun, jangan khawatir. Tunggu saja. Xiao Yuner bingung. Namun, saat Xiao Han, Namong Jun dan yang lainnya secara bertahap muncul di sini, Xiao Yuner mengerti. Xiao Han kini berada di sisinya, hanya menyisakan 5 orang. Hanya ada 7 orang di sekitar Gong Jun. Jelas, kedua belah pihak kalah beberapa kali. Melihat Mu Yun dan Xiao Yuner di sini, kedua belah pihak mengabaikan mereka. Mu Yun berkata sambil tersenyum, karena kamu bisa masuk, kamu pasti sudah mendapatkan jimat giok. Ada berbagai macam harta berharga di sini. Jika kamu menghancurkan jimat giok, kamu dapat memilih kotak brokat dan mendapatkan harta karun. Sedangkan untuk nilai bayinya, itu tergantung keberuntunganmu. Mendengar ini, Xiao Han dan Namong Jun terlihat gugup. Mu Yun, baik sekali, kamu menipu kami. Namong Jue bersenandung, apa yang harus kami lakukan? Itu bukan urusanmu. Jangan percaya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ini juga hasil analisis saya dari karakter kuno ini. Bagaimanapun, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Kata Mu Yun, berjalan ke satu sisi, bersandar ke dinding, duduk dan langsung menelan pil giok koagulasi meditasi 7 produk. Saat ini, Xiao Han dan Namong Jun saling memandang dan merasa tidak yakin. Apa yang orang ini lakukan? Ngengat. Berbaik hati memberitahu mereka. Cobalah. Namong Jun berkata saat itu, Namong Yi, coba jimat giokmu. Kakak Jun, jangan khawatir, jika itu palsu, aku akan melakukan keadilan untukmu. Pemuda bernama Namong Yi menggigit giginya dan menghancurkan jimat giok itu. Saat berikutnya, pemuda itu muncul. Itu masih merupakan kalimat mekanis. Ambil satu dan pilih sendiri. Saat kata-kata itu terlontar, semua orang yang hadir tampak bahagia. Itu benar. Apa yang dikatakan Mu Yun benar. Itu benar. Saat ini, Namong Yi melangkah maju dan menunjuk ke sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu dilepas dan dibuka. Sebuah pisau tajam muncul di hadapanku. Perangkat batas 7 tingkat. Namong mudah, dijangkau dan digenggam, dan terlihat sangat terkejut. Peralatan pembatas pinki dapat digunakan untuk mengubah surga dan menghubungkan surga. Pegangan yang dimilikinya sekarang sudah lama rusak, namun batu Tianyuan tidak cukup untuk diperbaiki, jadi dia hanya bisa menggunakannya. Sekarang, itu hanya untuk menutupi kekuranganmu. Itu benar. Namong Jun, Namong Ji, Xiao Han dan yang lainnya memandang Mu Yun dengan takjub. Saat ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, itulah kebenarannya. Jika kamu tidak percaya, kamu akan datang ke sini. Aku tidak akan mengatakannya. Kamu akan mencobanya perlahan, memberitahumu, dan berhati-hatilah dari saya. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun berhenti bicara. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya di mata Mu Yun. Dia secara bertahap menemukan jejak simbol batu giok dan keanehan sosok muda itu. Sangat familiar, ini terlihat aneh lagi. Hal ini juga terkait dengan metode operasi pola batas yang dicatat oleh potongan bambu yang diperolehnya dari Xia Suyuan. Pada saat ini, Mu Yun duduk di tanah dengan lutut bersilang dan tidak berbicara lagi. Tampaknya itulah efek dan pada dunia pencernaan. Xiao Han, Namong Jun dan yang lainnya tidak berhenti saat ini. Satu demi satu, mereka menghancurkan jimat giok di tangan mereka, mengeluarkan sosok pemuda itu dan mendapatkan harta karun itu. Ada yang bersemangat dan ada yang menghela nafas. Xiao Yuner ada di pihak Mu Yun, hati-hati. Mu Yun sepertinya sedang berlatih saat ini. Bahkan, diam-diam dia mengamati setiap gerak-gerik pemuda itu. Dari baru masuk channel ini sampai sekarang,
semuanya terasa sangat mekanis. Cermin kristal dan Yumen sudah dipasang sejak lama. Jika Anda adalah master susunan batas level 8 yang sangat kuat atau master susunan batas level 9, Muyun tentu saja tidak terlalu tega dan ingin melanggar aturan di sini. Tapi sekarang, ada kesempatan untuk mencobanya. Xiao Han dan yang lainnya mendapatkan harta karun itu di sini satu persatu. Mereka mengamati sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka siap untuk pergi, meninggalkan cermin dan kembali keluar. Di sisi Xiao Han, seorang pemuda berkata, "Saudara Xiao Han, Muyun dan Xiao Yuner telah lama tinggal di sini, tetapi mereka belum pergi sekarang." Angkat bicara, pemuda itu buru-buru berkata, "Kedua orang ini agak aneh. Apakah menurutmu kita harus menangkap mereka dan bertanya?" "Tangkap, Xiao Yuner itu adalah penguasa surga. Meskipun dia lebih pendek dariku, kekuatannya tidak di bawahku. Muyun sepertinya hanya Huatian Basong, tapi jangan lupa bahwa saat itu, dia membunuh Culing di keluarga Xiao kita." Begitu ucapan ini keluar, ekspresi pemuda itu juga sedikit berubah. "Memang benar membunuh mereka, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kedua orang ini, setidaknya 3 tembakan Tong Tianjing, lebih aman." Ketika Xiao Han mengatakan ini, dia berkata, "Keluarlah dulu dan temui Xiao yang terdegradasi sebelum bicara." Ya, beberapa orang dari keluarga Xiao kini berangsur-angsur kembali. Di sisi lain, Namong Jun dan Namong Jue juga membawa pergi orang-orang. "Kakak Jun, ada apa?" Namong Ji berbisik, "Apakah kamu mengabaikan Muyun dan Xiao Yuner? Jarang sekali kita bisa bertemu dengan dua orang ini. Sangat disayangkan membiarkan mereka pergi. Jika Xiao Jun tidak menyakiti kita, kenapa kita tidak tertawa saja? Tapi bocah itu membuat orang marah." "Jangan khawatir," Namong Jun berkata lagi, "menurutku degradasi Xiao Han dan Xiao tidak akan membiarkan Muyun dan Xiao Yuner pergi, tapi Muyun dan Xiao Yuner tidak begitu mudah untuk diacau. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang di belakang kita menjadi burung kutilang kuning." Begitu ucapan ini keluar, Namong Jue tampak sedikit murung. "Sangat disayangkan untuk membiarkannya pergi. Jangan khawatir, ini baru saja dimulai. Jalan masih panjang di gurun ini." Namong Jun melihatnya dengan seksama dan berkata, "Apakah itu yang harus kita lakukan untuk membunuh Muyun? Ada baiknya bagi keluarga Xiao untuk melampaui duet ketika ribuan orang masuk ke sini kali ini. Ratusan orang, mana yang tidak bisa membunuh Muyun?" Petik 2. Kita tidak perlu mengambil inisiatif. Ya, kedua belah pihak pergi. Muyun dan Xiao Yuner masih berada di dinding cermin. Pada saat ini, Muyun bangkit dan melihat ke kisi-kisi kayu di depan dia. "Punya pemikiran," Xiao Yuner berkata dengan rasa ingin tahu. "Cobalah." Tapi Muyun berkata sambil tersenyum, "Tidak ada gunanya duduk di sini dan mengerti." Senang mencobanya sambil memotret. Ya, Xiao Yuner mundur keluar dinding cermin dan duduk di tempat untuk menjaga Muyun. Di dalam dinding cermin, ujung jari Muyun dan garis batas Tao terkondensasi. Pola batas tetap dapat dipatahkan larangan pada kotak kayu ini, agar kotak kayu itu bisa dibuka. Jimat giok itu adalah petunjuk menuju masa muda. Kamu harus memadatkan jimat giok itu terlebih dahulu. Muyun tahu bahwa dia hanya ingin melanggar larangan dengan mengandalkan potongan bambu yang diperolehnya. Kemungkinannya sangat kecil. Namun, melihat ribuan kisi kayu di depannya, kotak kayu itu berisi alat pembatas, dan Muyun tidak mau menyerah. Yun berpikir bahwa pola batas sedang berkumpul pada saat ini dan berubah menjadi simbol batu giok. Ini dia. Muyun mencubit jimat giok itu dengan telapak tangannya. Bang! Ledakan besar terdengar saat ini. Di seluruh angkasa, gelombang pecah dan menyapu. Apa masalahnya? Xiao Yuner bergegas ke ruang di cermin saat ini. Saat ini, pakaian Muyun rusak dan wajahnya malu. "Kamu gagal," bisik Muyun. Jimat giok sebenarnya tidak sesederhana itu. Xiao Yuner tidak bisa tertawa atau menangis sejenak. "Tidak masalah. Aku akan coba lagi." Ya, selanjutnya, Muyun telah mencoba di ruang cermin, dan Xiao Yuner terbiasa mengaum dari waktu ke waktu. Dalam sekejap mata, itu sudah sebulan terakhir. Di bulan ini, jumlah ledakan semakin berkurang. Pada hari ini, di ruang cermin, suara gembira tiba-tiba terdengar. Ya, Xiao Yuner bangkit dan memasuki ruang cermin. Pada saat ini, hanya jimat giok yang dipadatkan oleh Muyun yang dihancurkan, dan sosok muda itu muncul. "Keluarkan sebuah kotak kayu dan berikan pada Muyun."
Buka kotak kayu dan sebuah pil muncul di depan Anda. Itu dia, kata Mu Yun langsung. Saat ini, Mu Yun terlihat agak tidak rapi dan tidak terawat. Namun, di mata Xiao Yuner, Mu Yun saat ini begitu mempesona. Hahaha, Mu Yun tertawa dan berkata, akhirnya sukses. Melihat kisi-kisi kayu di wajahnya, Mu Yun berkata lagi, ini semua milikku. Secara alami, dia tidak dapat menggunakan begitu banyak 7 pil dan 8 pil sendirian. Namun, itu adalah akumulasi untuk memasukkan semuanya ke dalam peta surga pembunuhannya sendiri. Apakah itu Cloud Hall, Senfu, atau keluarga Ye di masa depan, ini semua diperlukan. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Saat ini, Mu Yun terus mengembun. Di bulan ini, metode kuno yang tercatat di potongan bambu juga dengan cepat meningkatkan kecepatan kohesi pola batu cikalnya. Hanya dalam 1 bulan, jumlah tersebut telah menembus dari 220.000 menjadi 240.000. Harus dikatakan bahwa catatan dalam hukum kuno cukup indah. Setelah beberapa hari sibuk, ribuan kotak kayu disingkirkan oleh Mu Yun. Mu Yun tidak membuka beberapa kotak kayu untuk melihat isinya. Prioritas utamanya adalah mengumpulkan kotak-kotak kayu ini. Ketika semua kotak kayu telah disingkirkan seluruhnya oleh Mu Yun, bingkai kayu yang kosong tampak jauh lebih enak dipandang. Pada saat ini, Mu Yun memandang Xiao Yuner dan berkata, sambil tersenyum, ini cukup untuk ribuan master di tingkat transformasi dan penghubung surga. Jie Jue, perangkat batas, Jidan, dan beberapa harta karun lainnya yang jumlahnya ribuan memang tergolong langka. Ayo pergi. Saat ini, Mu Yun mengambil tangan giok Xiao Yuner dan bersiap untuk pergi dengan semangat tinggi. Tapi sekarang, di depan mereka, bingkai kayu dengan ketinggian yang tidak diketahui terpisah dari tengahnya dan mengeluarkan suara yang keras. Pada saat ini, tiba-tiba terbuka. Cahaya putih, mempesona dan indah. Pada saat ini, Mu Yun berhenti dan tampak terkejut. Xiao Yuner ini juga sedikit terkejut saat ini. Mereka berhati-hati dan keluar ke depan. Saat ini, mereka berdiri di dekat pintu dan secara bertahap beradaptasi dengan cahaya putih di depan mereka. Baru kemudian mereka menemukan bahwa di balik rak buku, mereka menjadi langit dan bumi. Sepertinya jaraknya 10 mil, dengan pegunungan, air terjun, dan padang rumput. Di tengah-tengah tempat ini, di atas tanah, terdapat beberapa rumah kayu yang juga cukup indah. Mereka masuk ke sini dengan hati-hati. Mu Yun selalu waspada dan siap meledak kapan saja. Hati-hati, Xiao Yuner juga memegang belati dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, setelah beberapa penyelidikan, mereka melihat sekeliling dan sebenarnya tidak ada masalah. Hanya rumah kayu, tidak ada eksplorasi. Rumah kayu itu memiliki 3 lantai, total 3 kamar. Aroma kuno tercium, dorong pintu kayu hingga terbuka dan masuki rumah kayu. Saya hanya merasakan bau debu. Pada rumah kayu di lantai 1 terdapat meja dan kursi yang sangat rapi. Itu tidak terlihat mewah. Mereka sampai di lantai 2. Tampaknya ada beberapa kamar tidur yang ditata rapi, dan tidak terlihat terlalu berantakan. Keduanya memasuki ruangan lantai 3 lagi. Pada saat ini, segera setelah Anda memasuki ruangan di lantai 3, kekuatan yang melonjak muncul di wajah Anda saat ini. Mu Yundang hendak menarik Xiao Yuner ke belakangnya. Tidak ada. Saat ini, Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak ada bahaya di sini. Saya merasa ada gelombang pengumpulan kekuatan, yang cukup bermanfaat untuk latihan. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Xiao Yuner berkata lagi, apakah menurutmu 1 tubuh dan 2 jiwaku hanyalah hiasan? Aku lebih sensitif pada beberapa tempat. Lihat di sana, hanya ada ruang pelatihan besar di lantai 3. Saat ini, di tengah ruang budidaya, terdapat platform batu yang tingginya lebih dari 1 meter. Saat ini, di platform batu, sebuah batu giok, berkilauan dengan cahaya kristal, bersinar di seluruh ruangan. Mu Yun dan Xiao Yuner datang ke kamar dan melihat batu giok itu dengan hati-hati. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan bagian dalamnya berwarna merah darah seperti cahaya kekacauan, seukuran telapak tangan. Mu Yun tidak bertindak gegabah, tetapi melihat batu darah itu dan sangat penasaran. Xiao Yuner tersenyum dan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ini, tiba-tiba, Xiao Yuner terlihat sangat bersemangat. Apa itu? Batu sumber darah. Xiao Yuner menegaskan saat ini. Saya membaca banyak buku dan catatan kuno di keluarga Xiao.
Mereka yang mendominasi wilayah dan seni bela diri mengambil alih kekuatan langit dan bumi, mengakomodasi diri mereka sendiri, dan membuka jalan bagi Tuhan. Dalam analisis terakhir, mendominasi Tao adalah proses superposisi dan peningkatan kekuatan prajurit. Batu Tianyuan sangat bermanfaat untuk budidaya penguasaan lingkungan. Intinya dapat membantu pencaksilat berkomunikasi dengan dunia, memudahkan menemukan inti Tao yang cocok, dan kemudian pencaksilat berjalan dengan sendirinya. Batu sumber darah ini, aku pernah melihatnya di buku-buku kuno. Xiao Yuner melanjutkan, latihan ini telah berlangsung selama ratusan juta tahun sejak zaman kuno. Dunia seni bela diri pada dasarnya tetap. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri yang menciptakannya untuk melangkah lebih jauh, atau untuk memastikan kesejahteraan keluarga mereka demi masa depan, demi kekuatan keturunan mereka. Beberapa metode ini, ada yang jahat, ada yang keji. Petik 2. Batu sumber darah itu sejenis. Seorang ahli seni bela diri yang kuat dapat mengupas master Tao orang lain. Setelah mengupas kepompong, yang ada hanyalah misteri paling murni dari master Tao. Jika digabungkan dengan batu sumber dewa, itu dapat dikondensasi menjadi batu sumber darah. Metode ini sangat berbahaya, juga sangat kompleks, dan kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Kedengarannya rumit. Seberapa sulitkah melepaskan jalur dominan? Hal ini diperlukan tidak hanya untuk memastikan bahwa pejuang itu hidup, tetapi juga bahwa pejuang itu tidak mati ketika Tao yang dominan dilucuti, tetapi juga rasa sakit yang dialami oleh yang dilucuti itu sangat keji. Metode ini, di era sekarang, sudah hilang. Xiao Yuner melanjutkan, namun, batu sumber darah yang terkondensasi benar-benar mengerikan. Integrasi mereka yang mendominasi wilayah dan seni bela diri dapat langsung digunakan untuk memahami makna mendalam dari Tao yang dominan dan meningkatkan kekuatan dan panjang dari Tao yang dominan. Mu Yun juga sedang melihat batu sumber darah saat ini. Kalau begitu, kamu terintegrasi. Setelah Anda mencapai tanda 150 meter, Anda akan mencapai tanda 150 meter. Kedua kalinya Anda mencapai tanda 150 meter, Anda akan mencapai tanda 150 meter. Langit mendominasi wilayah tersebut. Semuanya ada 9. Hua Tianjing merupakan peningkatan jalan dominan 10 meter. Lintasan langitnya 50 meter, dan hanya ada peningkatan. Dari 100 meter menjadi 500 meter total ada 9 kenaikan. Oleh karena itu, Tongtian dibagi menjadi 9 tingkatan. Jika melebihi 500 meter, ia akan mencapai tingkat Rong Tianjing. Rong Tianjing termasuk di antara yang terkuat di dunia yang bergejolak ini, yang tidak dapat diabaikan. Di setiap negara besar, mereka adalah generasi dengan status tinggi dan dapat duduk di satu sisi dan memerintah di satu tempat. Mendengar ini, Xiao Yuner tersenyum dan berkata, ini dia. Kamu sekarang berada 80 meter di atas Tao. Jika kamu bisa masuk 100 meter melalui batu sumber darah, kamu bisa mencoba menembus batas 100 meter dan mencapai alam dari surga. Mu Yun tersenyum dan berkata pada saat ini, saya tidak membutuhkannya. Setelah pengalaman ini, kekuatan keluarga besar tega membunuh saya, membunuh mereka dan melahap esensi, Ki dan Tuhan. Saya tidak akan lambat untuk mencapai surga. Batu sumber darah sangat langka sehingga cocok untukmu. Xiao Yuner ingin terus mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh Mu Yun dan berkata, taat. Baiklah, Xiao Yuner mengangguk, berjalan ke depan dan berkata, batu sumber darah ini tidak dapat disentuh secara langsung. Ia perlu dibungkus dengan kekuatan jiwa dan langsung diintegrasikan ke dalam Master Tao. Saya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang batu sumber saluran darah, dan saya tidak tahu seberapa panjang saluran dominan dapat ditingkatkan. Coba saja, aku akan melindungi hukum untukmu. Ya, Xiao Yuner berkata dan mulai bertindak. Mu Yun memperhatikan dengan seksama di sisinya. Pada saat ini, setelah Xiao Yuner diintegrasikan ke dalam batu sumber darah, Mu Yun hanya merasakan kekuatan langit dan bumi yang melimpah dilepaskan pada saat ini. Namun, kekuatan itu, dengan cepat, diintegrasikan ke dalam tubuh Xiao Yuner. Mendominasi Tao dimanifestasikan dalam lautan jiwa yang mendominasi wilayah, jadi Mu Yun tidak bisa melihat situasi Xiao Yuner saat ini dan hanya bisa menunggu. Waktu luang itu, membosankan. Mu Yun ada di lantai 3 dan terus menonton. Seluruh ruangan kosong. Sekilas, ada gulungan gambar yang terukir di dinding. Lukisan-lukisan itu terlihat jelas. Tadi saya hanya melihat batu sumber darah, tapi saya mengabaikan lukisan-lukisan ini. Saat ini,
Mu Yun melihat, tetapi menemukan bahwa lukisan-lukisan ini tidak menjadi pola, tetapi terkondensasi menjadi jejak seperti bekas pedang yang diukir di dinding. Namun, di mata Mu Yun, bekas pedang ini seperti hidup. Sungguh cerdas artinya, inilah yang diukir oleh ahli susunan batas di atasnya dengan pola batas sebagai tanda pena, kekuatan batas sebagai ujung pena, dan Tao yang dominan sebagai potensi. Teknik mengukir seperti itu sungguh jarang terjadi. Yang terpenting, ini adalah gambaran konsepsi artistik. Pada saat ini, Mu Yun duduk di tanah dengan lutut bersilang dan melihat ke dinding di depannya. Pola batas perubahan kehidupan yang berbintik-bintik telah sangat menginspirasi Mu Yun saat ini. Pada saat ini, tubuh Mu Yun dikelilingi oleh pola batas Tao yang mengembun. Pada puncaknya, 241.300 pola batas berkumpul di sisi tubuh. Padat, seperti gunung dan sungai di daratan luas. Di bawah momentum seperti itu, seluruh tubuh Mu Yun berguling ke atas dan ke bawah. Pola batas 2.413.001 muncul saat ini. Dalam waktu singkat, Mu Yun telah mengumpulkan hampir 100 pola batas. Ini mengejutkan Mu Yun. Pola batas yang diukir pada dinding batu mengandung konsepsi artistik yang menambah pemahamannya. Itu seperti pertolongan Tuhan. Mu Yun tidak berkata apa-apa lagi dan mulai memadatkan pola batu cikalnya. Kekuatan master susunan batas terletak pada jumlah pola batas. Master susunan batas tingkat 7, yang dikenal sebagai master susunan batas, mengatur susunan besar antara 100.000 dan 500.000 pola batas, yang dapat mengguncang dan membunuh surga dan melewati surga. Master susunan batas tingkat 8 disebut Grandmaster, dengan 500.000 pola batas Dao hingga 1 juta pola batas Dao. Tokoh tingkat Grandmaster pada tingkat ini bebas menghadapi situasi mencairnya surga dan memotong surga. Sedangkan untuk divisi susunan batas 9 tingkat, tingkat Master Agung relatif terhadap Master Alam Fengtian. Ini bukanlah hal yang paling penting untuk pembagian susunan batas, tetapi tingkat 1 lawan 10 dan 1 lawan 100. Ini adalah kengerian dari pembagian susunan batas. Ini juga alasan mengapa Mu Yun melepaskan Dan Dao dan Qi Dao dan berspesialisasi dalam arai Dao. Keterampilan susunan adalah yang paling kuat untuk pertumbuhan kekuatan seni bela diri. Setelah 300.000 pola batas dikumpulkan dan susunan batas digunakan untuk menangani Huatian Qizong, hal itu dapat dilakukan. Anda dapat menangani keempat baris jika Anda memiliki 100.000 baris. Kini, Mu Yun masih selangkah lagi. Pada saat ini, garis batas di sisi tubuh Mu Yun terus mengembun. Kuantitas, dalam superposisi. Dalam hal ini, kecepatan memadatkan pola batas 10 kali lebih cepat daripada kecepatan berlatih sendiri. 250.000, 260.000. Momentum di sekitar tubuh Mu Yun menjadi semakin kuat. Ketika kekuatan teror menyebar satu demi satu, nafas yang berdebar-debar juga terus-menerus keluar. Waktu juga berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, sudah bulan Januari lagi. 350.000 pola batas berkelap-kelip di sekitar tubuh Mu Yun. Dalam sebulan, 100.000 meningkat. Kecepatan seperti itu setara dengan tingkat pertumbuhan Mu Yun selama 10 tahun 100 tahun. Perlahan, mata Mu Yun terbuka, dan garis batas di sekelilingnya terus menyebar. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang. 350.000 pola batas sudah cukup untuk mengejutkan dan membunuh mereka yang mendominasi wilayah Huatian tingkat ke-7 dan ke-8. Namun, dibutuhkan setidaknya 400.000 pola batas untuk menangani seni bela diri di wilayah Tongtian. Tidak banyak, namun, peningkatan tersebut telah mencapai batu cikalnya. Kali ini, kami mendapatkan banyak hal. Momentum yang kuat menyebar. Setelah akumulasi sebulan, garis batas di tubuh Mu Yun menjadi stabil, dan momentum seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Nyaman, Mu Yun segera tersenyum. Sepertinya hasil panenmu lebih besar dariku. Suara Xiao Yuner terdengar saat itu dan tersenyum lembut. Bagaimana dengan Yuner? Melihat Xiao Yuner, Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu. 3 tingkat langit dan bumi. Jalan utama mencapai 210 meter. Xiao Yuner terkekeh. Benar saja, ini luar biasa. Dalam 1 bulan, ia menambah 2 level. Saya adalah penguasa Tao, yang tingginya hampir 150 meter dan dekat dengan rekonstruksi kedua. Ini adalah alam tambahan. Xiao Yuner kemudian berkata, namun, batu sumber darah itu belum sepenuhnya terserap. Masih ada sebagian besar tenaga yang menyatu ke dalam tubuh,
Namun jika Anda mengambil terlalu banyak langkah, saya khawatir daya ledaknya tidak dapat mengimbangi, jadi saya tidak akan terus menyerapnya. Bagus. Mu Yun memandang Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, jika Anda dan saya dapat mencapai Rongtian kali ini adalah perjalanan yang berharga. Ayo pergi. Keduanya sekarang bersama dan pergi dari sini. Keluar dari lembah, tinggalkan ruang cermin dan kembali lagi. Adapun dua gua lainnya, Mu Yun dan Xiao Yuner tidak pergi menemuinya lagi. Mereka tertunda selama 2 bulan, dan 2 tempat lainnya hanya takut dijungkir balikkan oleh Xiao Han dan Nanggongjun. Mereka langsung keluar dari tembok gunung dan pergi dari sini. Kembali ke pegunungan lagi, Mu Yun juga menggeliat dan berkata sambil tersenyum, akhirnya, kali ini lebih hemat biaya. Dia masih berada di 8 alam surga. Namun, pola batas telah ditingkatkan lebih dari 100.000, yang sangat hemat biaya. Namun, Xiao Yuner telah mencapai 3 alam. Di peninggalan medan perang gurun ini, wilayah Tongtian berkisar antara 1 hingga 9. Semakin mendekati angka 9, semakin kuat kemampuan perlindungan dirinya. Saat ini, mereka berbalik dan ingin pergi. Hehe, Tuan Gembala, Nona Xiao, sepertinya hasil panennya tidak sedikit. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya. Pada saat ini, terdengar tawa. Di negeri pegunungan, di atas pohon, sesosok muncul saat ini. Momentum yang kuat terjadi. Di sekitarnya, belasan sosok juga muncul satu persatu. Di sisi lain, sesosok tubuh keluar dan menatap Mu Yun dan Xiao Yuner. Xiao Han, Xiao terdegradasi. Mu Yun memandang mereka dan berkata langsung, kamu belum pergi. Ini bukan untuk menunggumu. Xiao Han tersenyum dan berkata, Nanggongjun sudah pergi. Kami sudah kembali dan menunggu kelinci. Kami sudah menunggumu. Apa yang kamu tunggu untuk aku lakukan? Sebagai putra Kaisar Ilahi, Mu Qingyu dan Ye Yuxi, apakah kalian tidak membawa harta apapun? Nanggongjun dan kelompoknya ada di sini sebelumnya, jadi kami tidak bisa melakukannya. Sekarang, Xiao Han mencibir, dan berkata, bahkan Kaisar Dewa tidak dapat melihat langit di gurun ini. Ada baiknya kami membunuhmu di sini tanpa sepengetahuan Tuhan. Xiao yang terdegradasi juga terlihat berhati-hati saat ini. Semula bermaksud berangkat langsung. Namun, saya sungguh tidak mau. Mu Yun sudah berada di 8 tingkat transformasi surga. Sampai jumpa lain waktu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa orang ini cukup untuk mencapai Tongtian. Saat itu, dia dan Xiao Han tidak bisa membunuh Mu Yun bersama-sama. Jadi sekarang, membunuh Mu Yun adalah kesempatan langka. Jika kesempatan ini dibiarkan, mereka akan gelisah sepanjang hidup. Bunuh aku. Mu Yun memandang mereka, tetapi matanya berbalik, dan akhirnya berbisik. 1, 2, 4, 8. Apa yang kamu hitung? Xiao Han mengangkat alisnya. Hitung berapa banyak orang yang datang untuk memberikan perhatian. Mu Yun tersenyum dan melihat ke depan. Di mata saya, mesin pembunuh sedang melonjak. Mendengar ini, Xiao Han dan Xiao yang terdegradasi saling berpandangan. Saat ini, keduanya melihat ekspresi luar biasa dari mata satu sama lain. Mu Yun, apakah kamu tidak gila? Apa yang kamu bicarakan? Membunuh. Saat ini, Xiao Han melambaikan tangannya dan semua orang di sekitarnya membunuh satu demi satu. Xiao Han bergegas menuju Xiao Yuner. Saat ini, Xiao terdegradasi untuk membunuh Xiang Mu Yun. Di mata mereka, tentu saja, mereka tidak akan meremehkan Xiao Yuner dan Mu Yun. Jadi mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri. Tepat pada saat ini, ketika melihat kedua pria itu membunuh, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan melepaskan kekuatannya yang melonjak. Saat ini, Xiao Yuner berdiri diam dan menunggu kedatangan Xiao Han. Telapak tangan Dewa Mi Yuan. Setelah minum sebentar, Xiao Han meraung tertiup angin dan langsung mendatangi Xiao Yuner. Namun, ketika dia melihat telapak tangannya jatuh, Xiao Yuner mendengus dingin, mengepalkan tangan gioknya dan langsung meninju. Boom! Dalam sekejap, mereka saling memukul dengan satu tangan dan satu telapak tangan, dan suara ledakan pelan terdengar pada saat itu. Saat menaiki pesawat, wajah Xiao Han memucat, seteguk darah muncrat, dan tubuhnya mengalami kemunduran. Xiao Han, saat ini, Xiao yang terdegradasi, yang bergegas keluar, tampak semakin berubah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa Xiao Han dikalahkan langsung oleh Xiao Yuner? Wanita ini, Xiao Han kini berbisik, penguasa 3 surga. Begitu dia mengatakan ini,
Xiao yang terdegradasi bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin? Xiao Yuner jelas-jelas hanya puncak sebelumnya. Itu hanya kurang dari 2 bulan. Bagaimana wanita ini mencapai dominasi 3 kali lipat Tongtian dari dominasi tunggal Tongtian? Benar-benar mustahil. Tetapi saat ini, Xiao Yuner mendengus dingin dan langsung membunuh Xiao yang terdegradasi. Degradasi Xiao tidak berani ragu, namun dalam sekejap, dia menamparkan udara, berubah menjadi ribuan retakan, dan langsung menuju ke arah Xiao Yuner. Boom! Ledakannya menyebar lagi, dan bumi serta batu beterbangan di lembah pada saat ini. Degradasi Xiao jelas dapat merasakan bahwa kekuatan langit dan bumi yang dioperasikan oleh Xiao Yuner lebih kuat dari dirinya. Sialan! Xiao Pai memarahi dengan suara rendah saat ini. Xiao Yuner mengerutkan kening, siapa yang kamu tegur? Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Yuner langsung membunuh mereka. Pada saat ini, Mu Yun melangkah mundur dan melihat yang lain. Apakah kamu akan pergi bersama atau satu persatu? Mendengar ini, orang-orang itu menjadi lebih acuh tak acuh dan bergegas keluar dalam sekejap. Lebih dari selusin tokoh, semuanya di tingkat Hua Tianjing, mengepung Mu Yun saat ini. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak merasa takut, tetapi sangat ingin mencoba. Sebuah telapak tangan menghancurkan gunung dan sungai. Pegang telapak tangan Anda dan rentangkan di udara tipis. Angin palem menderu-deru seperti gunung yang jatuh ke laut. Ayunkan secara langsung saat ini. Gelombang teror melanda saat ini. Kekuatan tangan yang menutupi langit di hutan belantara cukup kuat. Selain itu, saat Mu Yun mencapai 8 tingkat transformasi langit, 3 jenis formula sekte ini lebih berguna untuk Mu Yun. Boom! Raungan menyebar, dan puncak di sekitarnya runtuh pada saat ini. Lebih dari selusin Hua Tianjing yang dekat dengan Mu Yun, kecuali beberapa Wuze yang berada di level Jelshong dan 10 Zong, semuanya mundur satu demi satu. Kekuatan telapak tangan 10 kali lebih kuat dari yang dilepaskan. Pada masa keluarga Xiao, saat ini, Xiao Han dan Xiao yang terdegradasi sangat terkejut di dalam hati mereka. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatan Mu Yun juga meningkat pesat. Ini tidak semudah mencapai Hua Tian Bazong. Telapak tangan kedua meledakkan bintang-bintang. Pada saat ini, Mu Yun tidak memberi kesempatan sama sekali kepada orang-orang ini, dan telapak tangan kedua langsung pecah. Saat ini, 5 atau 6 anak Xiao yang berubah menjadi 9 dan 10 alam surga juga bereaksi dan melawan satu demi satu. Seketika itu juga aku berkelahi dengan penggembala itu. Xiao Yuner sekarang memegang belati dan melihat degradasi Xiao dan Xiao Han. Keluarga Xiao baik padaku, tapi aku juga berharga bagi keluarga Xiao. Sekarang, tidak heran kamu tidak mau melepaskannya. Xiao Han terlihat kedinginan kali ini. Kesalahan hitung. Tanpa diduga, Xiao Yuner mencapai 3 ranah Tongtian. Tampaknya masih ada manfaat di tempat rahasia ini. Sayangnya, mereka tidak menyadarinya. Jika kamu sudah mengetahui hal ini, kamu seharusnya tidak pergi dulu, jadi kamu harus langsung membunuhnya. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Mu Yun tampak tenang dan matanya agak dingin. Raungan itu perlahan terdengar, dan salah satu anak Xiao jatuh di samping Mu Yun. Kombinasi selusin orang ini sungguh agresif. Namun, Mu Yun bukanlah jenderal 8 kali lipat. Mu Yun tidak lebih lemah dari orang-orang ini dalam ledakan kekuatan langit dan bumi. Memegang pedang yang patah pada saat ini, pedang itu menembus kehampaan dalam sekejap. Kekuatan ledakan Mu Yun, yang menunjukkan formula pembunuhan virtual dan penguburan pedang dewa, hampir seperti menutupi langit dan menggerakkan bumi pada saat ini. Gelombang teror menyapu satu demi satu. Pada saat ini, bahkan murid-murid Xiao yang mengubah surga 9 dan surga 10 tidak dapat mendukungnya. Suara gemuruh terus berdering. Ketika gelombang mengerikan menyapu satu demi satu, nafas yang membuat Mu Yun berdebar-debar juga pecah pada saat ini. Pemusnahan kosong dan penguburan ribuan batas. Saat pedang keluar, ia mengalir seperti awan dan air. Pedang Dao Daoqi sepenuhnya mencakup jarak puluhan mil. Gelombang teror pecah saat ini, dan jeritan terdengar. Pada saat yang sama, di sisi lain, teriakan terdengar saat ini. Jeritan itu datang dari Xiao Han. Saat ini, lengan Xiao Han langsung dipotong oleh Xiao Yuner, dan darahnya terus mengalir. Pada saat ini, Xiao yang terdegradasi juga menjadi pucat, tubuhnya mengalami kemunduran, terjatuh di antara kerikil, dan terengah-engah. Xiao Yuner, di alam rangkap 3, memiliki 2 jiwa.
Yang kuat bukanlah apa yang bisa mereka tangani. Xiao degradasi, cepat, bisik Xiao Han saat itu. Namun, melihat lebih dari selusin Hua Tianjing dibunuh oleh Mu Yun, dan Xiao Han terluka parah, Xiao terdegradasi saat ini, tetapi langkahnya terus mundur. Bertarung, berjuanglah, dialah yang mati. Berlari. Pada saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Xie menunjukkan sosoknya dan melarikan diri ke kejauhan. Xiao Yuner melambaikan telapak tangannya dan belati itu menembus udara. Bang! 10 mil jauhnya, terdengar suara dentuman pelan. Belum lama ini, belati Xiao Yuner kembali pada saat ini. Ada darah di belati itu. Lari sangat cepat. Xiao Yuner berbisik sedikit. Kali ini, Xiao Yuner memandang Xiao Han dengan tatapan dingin. Saat ini, hati Xiao Han seperti jatuh ke dalam gua es. Degradasi Xiao ini benar-benar brengsek. Saya baru saja melarikan diri. Namun, saat menatap mata Xiao Yuner, Xiao Han merasa sekarang bukan waktunya untuk mengeluh tentang terdegradasinya Xiao. Xiao Yuner, lepaskan aku. Saat ini, Xiao Han melambaikan telapak tangannya dan kompas emas muncul.